Halo teman-teman pecinta catur dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, sebelum menonton video ini, untuk teman-teman bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas partai dari juara dunia Magnus Carlsen melawan dengan lawannya Sergei Karjakin, seorang pecatur dari Rusia, di mana pertandingan ini ketika Magnus Carlsen mempertahankan gelar juara dunianya di Amerika Serikat. Di sini Magnus Carlsen bermain dengan pembukaan Sicilia Defense atau pertahanan Sicilia, dimulai dengan E4 dibalas oleh Sergei Karjakin C5, kuda F3 D6, D4 C kali D4 dan kuda kali D4, dan kuda F6 F3 langsung mempertahankan pion pusat, lalu E5 kuda mundur ke B3, lalu gajah E7 pengembangan perwira, C4 memperkuat petak sentral, lalu A5 dengan maksud mengusir kuda, lalu gajah E3 pengembangan perwira, A4 mengusir kuda, kuda mundur ke C1, lalu hitam rokade, kuda C3 kemudian mengembangkan perwira, lalu menteri A5 dengan maksud mengepin raja putih dan menteri D2 menghalangi pimpinan terhadap menteri. Kemudian kuda A5, kuda A6, gajah E2 dengan maksud putih ingin rokade ke sayap raja, lalu kuda C5 dengan menggoda agar hitam memakan kudanya dengan gajah, namun putih mengabaikan dengan rokade pendek, lalu gajah D7 pengembangan perwira dan sekaligus mempersatukan kedua benteng hitam. Benteng B1 dengan maksud menguasai lajur terbuka nantinya, lalu benteng F C8 menguasai file semi terbuka, lalu B4 mengancam menteri sekaligus kuda, dan hitam melakukan end passen dengan pion pukul pion A kali pion B, lalu A kali B, pion A kali pion B, menteri D8 menghindari pion akan maju dengan mengancam menteri sekaligus kuda, lalu kuda D3 pengembangan perwira menawarkan pertukaran kuda, ditolak oleh Sergei Karjakin dengan kuda E6, kuda B4. Ya, di sini dimana kuda akan menempati petak di D5 ya. Lalu gajah C6 mungkin menghalau petak D5 yang akan diduduki oleh kuda, lalu benteng F D1, kemudian H5. Di sini berfungsi untuk membuka lajur raja agar tidak terkurung, lalu gajah F1, gajah mundur, H4 terus memajukan pionnya, menteri F2 dengan maksud mengancam pion, kuda D7 dengan maksud mempertahankan pion dengan membuka lajur gajah. Nah, di sini langsung G3 menawarkan pertukaran pion, diabaikan oleh Magnus Carlsen dengan menjalankan benteng A3.
Lalu gajah H3 dengan maksud akan mengemahkan kuda itu, kuda yang ada di petak E6 ya. Lalu benteng CA8 ya, mendabelkan bentengnya, mengabaikan kuda yang ada di petak E6. Lalu kuda C2 mengancam benteng, benteng terpasang mundur ke A6. Lalu kuda B4 mengancam benteng lagi, benteng berpindah lagi ke A5. Lalu kuda C2 maksudnya ya, kembali lagi kudanya, mungkin ingin menawarkan remis ya Magnus Carlsen, namun hitam membalas B6 ya. Lalu benteng D2 mungkin dengan maksud akan mendouble benteng juga di file D. Lalu menteri C7 menghindari pimpinan dari benteng. Kemudian benteng B D1 ya, mendoublekan benteng dari Magnus Carlsen. Kemudian gajah F8 dengan maksud mempertahankan pion lemah. Lalu kuda pion pukul pion. Di sini putih memiliki kelemahan, filenya terbuka ya. Kemudian kuda ke F4 mengancam gajah dan skak ster. Lalu gajah mundur ke F4 ya, maju ya, pukul gajah pukul kuda, lalu pion pukul gajah dan gajah pukul kuda. Di sini dengan menteri memukul gajah dan kuda B4. Benteng A3 kuda kali C6. Ya, di sini gajah langsung dipukul juga oleh kuda dan tentu saja menteri pukul kuda. Kemudian kuda B5 ya, dengan maksud akan memakan pion yang ada di petak D6 ya. Lalu benteng kali B3 ya, memukul pion. Kemudian kuda D4 ya, mengancam kuda sekaligus gajah ya. Ya, di sini menteri terancam dan benteng pun terancam oleh kuda. Lalu menteri menyelamatkan ke C4 dengan pion pukul pion, lalu kuda pukul benteng. Nah, di sini dengan kompensasi hitam unggul satu pion dan hitam memiliki satu pion bebas yang ada di file B. Lanjut ke menteri E2, gajah E7, raja G2, menteri E6 dengan maksud mungkin akan melakukan skak di file G6. Lalu H5 ya, menghalau menteri yang akan melakukan skak di petak G6. Lalu benteng A3 dan benteng D3 ya, menawarkan pertukaran karena Magnus Carlsen sudah unggul kualitas, di mana kualitas benteng lebih tinggi daripada gajah, dan Sergei Karjakin memiliki gajah yang pasif ya. Kemudian tentu saja karena sudah kalah kualitas, Sergei Karjakin tidak mau menerima pertukaran atau pengaduan dari benteng. Dari benteng berpindah ke A2 mengancam benteng, benteng mengancam menteri sekaligus raja ya, ster skak. Tentu saja ditutup oleh benteng, menawarkan lagi pertukaran benteng. Benteng menolak lagi dengan benteng ke A3 ya, langkah bolak-balik ya. Lalu benteng D3 lagi menawarkan
pertukaran lagi. Namun saya yakin menolak hasil remis dan benteng A7 kembali. Benteng D5 ya, mencegah pion maju dan mencegah agar gajah tidak aktif. Lalu benteng C7 ya, menguasai lajur terbuka, file C. Kemudian menteri D2 dengan maksud mendabling benteng sekaligus menteri, dan lajur D sangat dikuasai oleh putih ya. Kemudian menteri F6 ya, mungkin dengan maksud akan masuk ke petak H4 ya. Kemudian benteng F5 ya, melakukan stir. Benteng H4 ya, tentu saja langsung diambil alih, tapi di sini belum ada ancaman yang berbahaya ya, karena menteri hanya sendirian. Lalu benteng C1 ya, menawarkan pertukaran benteng lagi. Tentu saja hitam tidak berani dan menggeserkan benteng ke A7 dan menteri kali F4 ya, memukul pion yang ada di F4 dan menawarkan pertukaran menteri. Ya, di sini benteng melakukan skak terlebih dahulu dengan benteng A2 skak. Lalu raja berpindah ke H1 dan menteri F2 ya, mengancam skak mat di petak G2 ya. Namun di sini Magnus Carlsen menemukan langkah yang luar biasa. Dengan pertama-tama Magnus Carlsen melakukan skak di C8 skak, lalu raja berpindah ke H7 ya, langkah satu-satunya, karena apabila ditutup oleh gajah maka akan dilakukan skak, dan skak mungkin dimakan, dan skak ya, putih mungkin ke petak E8 skak. Langkah kalau ke E7 mungkin mati ya, langsung ke skak mat. Dan bila hitam ke D7 maka putih melakukan skak dan skak, kembali skak, hitam kembali dan skak kembali, dan hitam akan mati ya. Ya, mati. Oke, kembali. Maka dari itu putih tidak menutup dengan gajah, melainkan berpindah ke H7. Nah, di sini ada langkah luar biasa dari Magnus Carlsen. Silakan pause video ini, temukan langkah terbaik dari Magnus Carlsen. Oke, kita hitung dulu. 3, 2, 1. Ya, benar sekali. Magnus Carlsen mengorbankan menterinya ke petak H6 skak. Wow, langkah luar biasa. Bila pion pukul menteri maka skak mat oleh benteng, dan bila raja memukul menteri maka benteng ke H8 skak mat. Oke. Itulah tadi pengorbanan menteri oleh seorang pecatur profesional juara dunia Magnus Carlsen yang berasal dari Norwegia. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oh ya, baik teman-teman, untuk teman-teman yang subscriber dan penonton setia dari Otak Catur, kita akan mengadakan turnamen catur setiap 1 bulan 1 kali, dan nantinya linknya akan dibagikan di deskripsi ya. Terima kasih.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.